Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Erni Vianisah MPD dari SMA Negeri 1 Cilegon, calon guru penggerak Kota Cilegon, Banten. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif dengan tema penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Cilegon. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung. Ya, makasih Bu Jerni. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cilegon yang sudah hadir dalam JIMIT dalam rangka acara pengimbasan guru penggerak angkatan ke-6. Puji dan syukur bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya bahwasanya di pagi hari ini kita semua bisa bergabung dalam rangka pengimbasan guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Salawat dan salam semoga Allah tetap curah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak serta hadirin sekalian, kita semua tahu bahwasanya khususnya SMA Negeri 1 Cilegon itu ditunjuk oleh kementerian sebagai sekolah penggerak dengan beberapa guru yang sudah masuk atau tergabung dalam grup guru penggerak, dan salah satunya Bu Haji Erni mungkin salah satu kader dan sekaligus pemakai dari guru penggerak, diantaranya adalah modul-modulnya yang sudah mulai dibuat oleh Bu Haji Erni. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi inspirasi kita untuk terus menggali potensi diri dalam rangka menyemangati rekan-rekan kita, dan khususnya saya pribadi yang masih sedikit sekali pengetahuan tentang guru penggerak. Acara pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2022 akan membahas tentang modul 1.4 dengan tema menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah dengan fasilitator Bapak Rohisudin MPD dan pengajar praktek Ibu Nur Badria MPD. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bisa berakhir dengan baik, dan kita bisa memanfaatkan apa yang nanti akan disampaikan oleh fasilitator kita, diantaranya adalah Ibu Haji Erni. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja dengan pemaparan dari Ibu Haji Erni selaku pemateri pada kegiatan pagi hari ini. Atau mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu untuk sambutan, Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para fasilitator dan narasumber Bu Erni yang saya banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan guru SMA 1 dan 2 atau seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada calon guru penggerak ya, Bu Erni yang sudah menyiapkan Zoom meeting ini dalam rangka mengimbaskan pikiran-pikiran positif ya sebagai hasil dari pembelajaran di penggerak untuk diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Zoom meeting ini tentunya menjadi satu sarana untuk kita semua berbagi kebaikan. Pikiran-pikiran yang baik yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita konsep, sudah kita desain, itu tidak mungkin bisa kita sampaikan ke seluruh teman kita. Bila mana sarana itu tidak ada untuk menyampaikannya. Jadi saya menyambut baik sekali forum Zoom meeting ini menjadi satu sarana penting untuk mengimbaskan hal-hal baik yang sudah kita desain menjadi sebuah pembelajaran positif untuk kita semua. Dan marilah kita sama-sama membuka diri gitu untuk menerima pikiran-pikiran baru yang menjadi bagian daripada materi sekolah penggerak atau guru penggerak yang mau tidak mau ini harus berimbas kepada sekolah kita gitu kan, dimanapun posisi kita bekerja. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat untuk semuanya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, semuanya lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cilegon, Bapak Dr. Andes Agus Pancasila yang telah memberikan sedikit satu atau dua patah kata memotivasi kita semua untuk belajar dan terus belajar dalam rangka kurikulum merdeka, khususnya kepada rekan-rekan sekalian yang masih belum melaksanakan kurikulum merdeka dan belum tergabung dalam guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya bisa bergabung dan ikut meramaikan hasanah pengetahuan kita, khususnya masing-masing bidang studi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Haji Erni Vianisa selaku narasumber untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak Pak Amim, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Panca, terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang berkenan untuk hadir memenuhi undangan kami. Izinkan kami untuk memaparkan materi yang sudah kami terima, terutama untuk materi terkait budaya positif. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah tampak Bapak Ibu untuk slide presentasinya? Sudah. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan modul dari program guru penggerak, yaitu modul 1.4 terkait budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Seperti yang diungkapkan Pak Hamim tadi, untuk fasilitator saya adalah Pak Raisudin, beliau dari Bima, sedangkan untuk pendamping untuk pengajar praktek saya Bu Nur Badriah dari SMA Negeri 5 Cilegon. Nah, ini beberapa kasus siswa yang terjadi baik di sekolah maupun di kelas. Nah, terkait budaya positif, kita tahu sesuatu yang menjadikan kebiasaan akan dapat menumbuhkan karakter. Nah, karakter-karakter inilah nanti yang akan membentuk suatu budaya.
Yang diharapkan adalah budaya positif yang akan diciptakan di lingkungan kelas maupun sekolah, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya anak. Nah, itu yang akan kita coba untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk mendukung terciptanya budaya positif. Itu yang menjadi latar belakang dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan juga sebagai orang tua, karena ini bisa kita terapkan di rumah kita dengan anak-anak kita. Salah satu tanggung jawabnya adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid, setiap anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, budaya positif itu murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, saya meyakini bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan di kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak ini. Adapun salah satu program untuk dapat menciptakan budaya positif, salah satunya adalah menimbulkan disiplin positif. Disiplin di sini terkait dengan teori untuk mengembangkan diri, untuk kontrol diri anak-anak, menguasai segala emosi yang ada, sehingga nanti dia bisa untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, itu merupakan unsur utama dari terwujudnya budaya positif. Budaya positif itu bisa terbentuk awalnya dengan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif yang tadi sudah diuraikan yaitu terkait lingkungan yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram anak-anak untuk belajar dengan tanpa tekanan. Nah, untuk itu maka harus ada pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Biasanya anak-anak melakukan tindakan yang indisipliner itu karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan bahas kebutuhan dasar apa saja yang memungkinkan anak untuk tidak terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan tindakan yang indisipliner. Kemudian ini materi yang akan kita bahas. Dengan diterapkannya keyakinan kelas, semoga dapat menimbulkan motivasi intrinsik dan juga pendekatan restitusi dan posisi kontrol guru. Memanfaatkan posisi kontrol guru sebagai manajer yang akan dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan disiplin positif, karena kita ada di sekolah penggerak dan menerapkan kurikulum Merdeka, maka kita fokus pada nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, awalnya karena kita kalau misalkan ada peraturan-peraturan yang sudah kita buat, biasanya hanya berlaku satu pihak. Yang dimaksud adalah peraturan tersebut pihak guru atau pihak sekolah, sedangkan anak terima jadi. Nah, di sini supaya ada timbul motivasi intrinsik dari dalam diri anak, maka diajak untuk membentuk keyakinan kelasnya. Bukan berarti peraturan yang sudah ibu bapak atau sekolah tetapkan itu tidak baik, tidak. Di sini hanya untuk lebih memotivasi anak untuk dia menaati peraturan yang ada. Jadi peraturan lebih disederhanakan dalam bentuk keyakinan kelas. Awalnya kita adakan kegiatan curah pendapat, apa yang mereka maui, kelas yang bagaimana yang mereka impikan. Begitu juga dengan sekolah impian mereka.
Nah, setiap anak di sini mencurahkan pendapatnya. Nah, tadi karena yang mau kita bentuk adalah terkait karakter profil pelajar Pancasila. Setelah kita dapatkan beberapa keyakinan kelas, jadi tidak banyak Bapak Ibu, dengan dasar peraturan sekolah yang telah terbentuk, jadi tidak melenceng dari peraturan sekolah yang kita bentuk, maka anak-anak diajak untuk berdiskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, mereka menuangkan apa yang seharusnya tampak di kelas atau tampak di sekolah, dan apa yang tidak tampak, yang seharusnya tidak tampak atau tidak boleh muncul di kelas atau sekolah mereka berdasarkan nilai keyakinan kelas yang sudah mereka kesepakati. Nah, di sini terbentuk setelah diskusi, kemudian mereka presentasikan, kemudian mereka terima saran dan masukan dari teman-teman kelas sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Misalkan yang ada di sini antara lain ini Bu Bapak yang saya rangkum dari surah pendapat anak-anak. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini beberapa dari yang sudah dituliskan anak-anak. Selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini ada yang menuliskan seperti ini karena kadang-kadang anak-anak itu kalau pinjem barang temennya langsung main ambil tanpa permisi ke pemiliknya. Jadi pemiliknya bingung barangnya ada di mana. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar sehingga dia mencurahkan pendapatnya, menuliskan di notebooknya yaitu percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ada juga yang menuliskan berkomitmen terhadap setiap tugas kelas. Karena kita tahu apalagi kemarin 2 tahun masa pandemi itu pengaruhnya sangat besar. Kadang-kadang anak-anak itu mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan deadline yang sudah kita tentukan. Nah, ada yang menuliskan berkomitmen terhadap setiap tugas kelas, tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian senantiasa membantu. Nah, akhirnya dari curah pendapat anak-anak tadi saya simpulkan ada tiga nilai kebajikan yang diambil kelas tersebut, yaitu yang pertama hormat, yang kedua bekerja, yang ketiga diterima dan dimiliki. Hormat, mereka meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, di mana mereka meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Mereka meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di mana kadang-kadang yang merasa nilai di sini nilai keyakinan kelas diterima dan miliki, kadang masih ada perundungan di kelas itu. Contoh misal, kalau ada teman-temannya yang merasa 1-2 orang teman di kelas pintar, menguasai, berkompeten dalam bidang mata pelajaran tertentu, maka anak-anak itu aja yang disuruh menyelesaikan tugas-tugas dari guru, sedangkan yang lain tinggal mencontoh saja. Nah, itu yang menjadi keyakinan mereka sehingga perlu rasa diterima dan dimiliki. Jadi tidak ada lagi bullying atau perundungan. Nah, kemudian tadi yang diungkapkan di awal, perilaku-perilaku indisipliner itu bisa jadi mereka lakukan karena ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi atau belum terpenuhi. Misal rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita lihat anak murung, sedih, kemungkinan nilai untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima dia belum terpenuhi. Kadang anak-anak mabal, gitu ya, bolos dari jam pelajaran. Nah, kemungkinan nilai kesenangan
kebutuhan kesenangan mereka tidak terpenuhi. Nah, itu sebabnya kita sebagai pendidik, di mana tugas kita adalah memberikan tuntunan sehingga mereka tidak salah arah, tidak salah jalan dalam perjalanan hidupnya, maka kita harus memperhatikan kebutuhan kesenangan mereka, bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran yang kita berikan dan anak-anak terima itu menyenangkan. Nah, adapun di sini kita mempercayai bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Setiap manusia memegang kontrol diri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Adapun motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, motivasi bisa dari dalam diri, intrinsik, dan bisa dari luar. Ekstrinsik itu yang dipengaruhi oleh orang lain. Misal di sini untuk motivasi manusia itu biasanya ada 3. Yang pertama yaitu rasa ketidaknyamanan. Yang kedua karena adanya imbalan atau hadiah yang akan dia dapatkan. Yang ketiga adalah rasa yang ada di dalam dirinya. Kalau yang 1, 2 tadi adalah yang di luar, dari pihak luar yang mempengaruhi dia melakukan kegiatan tersebut. Kalau yang ketiga yaitu rasa dia ingin untuk menciptakan nilai, membentuk nilai yang sudah dia yakini. Jadi ada hukuman atau ada imbalan itu tidak mempengaruhi dia untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan itu dia lakukan karena dia menyadari itu penting bagi dia, itu perlu bagi dia, dan itu merupakan nilai-nilai kebajikan bagi dia. Nah, itu yang kita inginkan tumbuh di murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, untuk terkait dengan peraturan, biasanya di sini kita mengenal istilah hukuman konsekuensi. Adapun restitusi itu merupakan program baru dari disiplin positif. Nah, nanti kita akan bahas. Ada ini hukuman dan konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran sebagai upaya penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang telah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan disiplin merupakan identitas sukses. Adapun disiplin yang bermakna positif di sini adalah dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Akibatnya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kalau dihukum, pasti anak tadi akan membenci kita. Ada rasa dendam terhadap peraturan tersebut. Konsekuensi, kita menggunakan konsekuensi, berarti anak akan menghormati peraturan yang ada. Kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya atau orang lain. Jadi hukuman itu biasanya hanya diterapkan oleh satu pihak. Dan tiba-tiba kalau konsekuensi itu walaupun dia ditetapkan oleh satu pihak, misalkan pihak guru atau sekolah, tapi anak sudah tahu terlebih dulu apa yang akan dia terima, konsekuensi apa yang akan dia terima kalau dia melanggar peraturan tersebut. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Sedangkan restitusi itu melibatkan dua belah pihak, baik guru atau sekolah maupun anak. Nah, kemudian kalau hukuman itu berlakunya model paksaan. Kalau misalkan anak terlambat masuk ke kelas 30 menit. Nah, anak dihukum, misal hukum lari keliling lapangan. Nah, itu kan hukuman lari tadi tiba-tiba dilaksanakan. Tidak ada di aturan. Nah, itu biasanya hukuman seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu modenya adalah stimulus respon. Kalau dia melanggar, maka konsekuensinya adalah dia harus bagaimana. Nah, itu ada di aturan. Sedangkan restitusi itu terkait dengan teori kontrol. Tadi setiap tindakan manusia, baik itu sesuai
maupun tidak sesuai, pasti dia punya tujuan. Nah, di situ nanti yang akan kita gali. Kemudian, murid kalau dihukum pasti dia menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak akan belajar taat peraturan. Restitusi, anak akan belajar memecahkan masalah. Nah, dampaknya kalau dihukum pasti anak itu marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan dia mengasingkan diri. Sedangkan konsekuensi, dampaknya mungkin dia kehilangan haknya dalam waktu singkat. Kemudian mungkin ada waktu jeda dia seorang diri, di mana dia harus menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dia lakukan. Untuk restitusi, dampaknya dia tidak kehilangan waktu, dia bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian hukuman itu pasti terasa menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menghukum, itu biasanya dia menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, bicara dengan nada yang keras. Itu biasanya. Kemudian kalau guru melakukan konsekuensi, dia akan membantu anak untuk taat peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi, di mana kalau guru melakukan restitusi, maka dia akan menguatkan karakter anak, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi anak. Nah, di sini Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, misal begini, kalau anak terlambat, langsung kita, Ali, kamu terlambat, maka kamu harus begini. Nah, itu menghukum. Nah, tipe guru dengan posisi kontrol menghukum, biasanya tadi nadanya nada tinggi. Dia tidak mau terima alasan apapun dari anak, apa yang menyebabkan dia terlambat. Akibatnya anak bisa merasa dendam pada kita, dendam pada peraturan, begitu. Kemudian tipe yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Akibatnya anak merasa tidak berguna dan mengecewakan. Nah, umumnya untuk yang pembuat merasa bersalah biasanya guru melakukannya dengan nada suara yang lemah lembut tapi menusuk, begitu Bapak Ibu. Misal saja, kenapa Ali kok terlambat terus? Kalau kamu terlambat terus, nanti kamu bakal begini. Begitu Ibu Bapak. Apakah kamu tidak merasa kasihan kepada orang tuamu yang telah membiayai kamu? Nah, otomatis dengan perkataan seperti itu, anak kan akan merasa tidak berguna, dirinya telah mengecewakan semua orang. Identitas gagal akan menempel terus pada anak tersebut. Nah, untuk posisi kontrol teman, nah kalau teman di sini guru memposisikan setara dengan siswa. Kita berteman. Akhirnya apa? Anak akan merasa santai dan tergantung pada gurunya. Alah, santai aja sama Bu Erni. Misalkan begitu Bapak Ibu. Nanti juga kita akan diberikan waktu tambahan, kan kita sudah friend sama Bu Erni. Nah, itu yang kita berusaha untuk berusaha kita hindari. Kita tetap harus menjaga posisi kita guru, anak-anak, siswa. Jadi kita tidak sama dengan mereka. Otomatis di sini, nah sebagai teman itu juga kita harus menempatkan posisi kita. Untuk yang sebagai teman. Kenapa? Karena tadi akibatnya Ibu Bapak tergantung guru. Ya kalau gurunya Bu Erni saya akan nurut, kalau gurunya yang lain belum tentu. Nah, itu yang kita berusaha untuk hindari. Kemudian posisi pemantau. Akibatnya anak akan merasa dipantau atau diawasi. Nah, posisi pemantau di sini guru adalah memposisikan dirinya memperlakukan konsekuensi. Kalau anak melanggar aturan, ya dihukum atau diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Biasanya nada suaranya datar dan menunjukkan data-data terkait dengan apa yang sudah anak-anak lakukan dan konsekuensi apa yang harus mereka lakukan karena mereka melakukan tindakan indisipliner tadi. Nah, yang diharapkan kita ada di posisi manajer, di mana dampak kalau kita menerapkan posisi manajer, anak akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru dengan posisi manajer mengacu pada tindakan restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tindakan restitusi ini ada tahapannya untuk mempermudah guru melakukannya. Nah, tahapannya disebut segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu segitiga restitusinya. Nah, untuk menstabilkan identitas, biasanya guru di sini menyatakan kepada anak, karena anak tersebut melakukan tindakan yang indisipliner, kita akan mengangkat dia dari kondisi dia gagal, identitas dia gagal karena tadi melakukan pelanggaran menjadi berhasil. Di sini posisinya kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau misal kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sehingga dia tidak merasa terpuruk karena melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita mengajak anak-anak untuk merefleksikan tindakan dia tadi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Sesuai dengan teori kontrol tadi ya Bapak Ibu, setiap tindakan pasti ada tujuannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak dilatih untuk mengemukakan solusi terkait dengan tindakan dia nantinya untuk membuat dia lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin stop sharing. Oke. Begitu Bapak Ibu, materi yang sudah saya tampilkan, mohon masukan dan saran Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif untuk menerapkan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu, mungkin bisa raise hand. Bapak Pak Agus, ada masukan Pak untuk penerapan restitusi terutama di kelas dulu ya Pak, mungkin di skala yang lebih kecil terlebih dulu. Oke Ibu Erni, untuk restitusi sepertinya lebih bijak ya untuk diterapkan di kelas daripada yang pertama dan kedua. Saya rasa ini masukan yang luar biasa, bisa saja kita adopsi dan kita coba di sekolah kita. Untuk masalah peraturan, yang namanya peraturan itu dimanapun ada plus minusnya. Yang namanya hukum itu kan biasanya kaku ya. Ketika diterapkan pasti ada yang tidak enak, pasti ada yang istilahnya ada bahasa dikorbankan gitu oleh peraturan itu. Itu adalah konsekuensi dari sebuah peraturan atau hukum yang memang kita ciptakan. Tetapi menjalankan peraturan di masyarakat dengan di sekolah tentunya harus berbeda. Karena di sekolah peraturan itu dalam konteks pendidikan, edukasi ya. Membudayakan hal yang baik tadi begitu ya. Ada kalanya kita nggak tega ketika aturan itu harus kita terapkan dan konsekuensinya bahkan mungkin harus keluar. Kita kadang menangis dalam hati kok sampai begini begitu. Padahal itu adalah sebuah konsekuensi yang mau tidak mau harus kita lakukan demi perbaikan untuk semuanya gitu kan. Kalau itu tidak kita terapkan, apalah artinya sebuah peraturan yang sama-sama, misalkan kita sepakati bahwa hukumannya seperti itu.
Tidak ada peraturan yang mungkin menyenangkan. Yang ada peraturan pasti membuat kita menjadi istilahnya terkungkung di dalamnya gitu. Karena konsekuensinya harus begitu. Dan dengan bijak, artinya kita sebagai orang yang ada di dalam sistem itu ya harus legowo, karena itu konsekuensi dari sebuah komitmen bersama. Restitusi mungkin sebuah solusi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian dilanjutkan supaya materinya bisa ya kita bicarakan lebih dalam ya. Saya yakin di kelas banyak sekali permasalahan, apalagi di sekolah yang besar misalnya. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bapak atas masukan, saran, dan pencerahannya. Saya izin untuk mengakhiri gimit kita. Saya mohon untuk diberikan respon, diberikan masukan, diberikan tanggapan untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa-siswi kita. Semoga mereka bisa mengoptimalkan potensi, bakat, dan minat sehingga mereka dapat meraih cita-citanya, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.